Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pagi hari ini dengan membaca kalimat basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minaz sholihin. Doa mohon kemudahan. Allahumma yasir wala tu'asir. Amin ya robbal alamin. Tolong dibuka bukunya halaman 140 dan alat tulis untuk disiapkan. Mengetahui bunyi di sekitar kita. Tubuh kita juga bisa berbunyi. Tubuh kita bisa berbicara dan tertawa, atau bersiul dan menjentikkan jari. Langkah kita pun juga berbunyi. Tubuhmu bisa membuat bunyi apa lagi? Ayo, cobalah kita untuk melakukan. Nah, seperti ini anak ya, tentang bunyi tubuh. Di mulut kita bisa bersiul, tertawa, dan langkah kita pun akan terdengar seperti ini, tak tok gitu ya, apalagi kalau kita mau memakai sepatu. Kita bisa bertepuk tangan, akan berbunyi seperti ini, prok prok prok. Bertepuk dua jari akan berbunyi seperti ini, ataupun menjentikkan jari. Untuk tepuk di bahu akan keluar bunyi seperti ini. Untuk tepuk di paha ataupun bertepuk dengan teman kita. Untuk pelatihannya, teman-teman diminta untuk melakukan hal seperti ini ya nak ya. Lakukan tepuk bersama-sama, yaitu sekali tepuk tangan, 3 tepuk paha, dan dilakukan berulang-ulang dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Ada di halaman 141 dan teman-teman tuliskan di sini mana yang berbunyi. Bisa di checklist. Lanjut. Untuk bunyi panjang pendek bunyi. Tidak semua bunyi sama panjang. Ada yang bunyinya panjang, ada juga bunyi yang pendek. Ada yang bunyinya kadang panjang dan juga kadang pendek. Ini adalah contoh bunyi yang panjang. Tertawa, bersiul, adik bayi menangis, deru pesawat, dering telepon, dan sirene polisi. Lanjut, untuk contoh bunyi yang pendek, dari tepukan, hentakan kaki, langkah kaki, ketukan palu, balon yang meletus, air yang menetes. Di sini teman-teman tolong dijawab ini ya, panjang atau pendek? Bagaimana bunyi gendang? Teman-teman tulis di sebelahnya. Lanjut, untuk keras lembut bunyi. Kadang kita mendengar bunyi yang keras, bunyi yang memekakan telinga. Bunyi keras juga terdengar sampai kejauhan. Contoh dari bunyi yang keras yaitu adalah balon meletus, tangisan adik bayi, kereta api. Ini bisa terdengar ya, nak. Dan contoh bunyi yang lembut, pintu diketuk, tepuk jari, dan suara kipas angin. Ini adalah contoh dari bunyi yang lembut. Bahkan hanya dalam jarak yang dekat kita bisa mendengarnya. Kadang bunyi lembut pun sampai kita pun juga kadang tidak mendengarnya. Ini adalah contoh-contoh dari bunyi yang lembut dan lemah. Untuk tugas berlatihnya ada di halaman 144 dan 145. Teman-teman diminta mengurutkan dan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Tinggi, rendah bunyi. Bunyi ada yang tinggi dan rendah. Bunyi juga yang tinggi terdengar melengking. Bunyi yang rendah terdengar menderum. Contoh dari bunyi yang tinggi yaitu suara anak-anak dan suara perempuan biasanya tinggi. Demikian pula dengan denting lonceng. Ya, tangis adik bayi juga termasuk suara yang tinggi. Denting lonceng. Yang kedua, ini adalah contoh bunyi yang rendah. Biasanya suara ayah terdengar ngebas dan besar. Demikian pula dengan deru mesin. Suara laki-laki, suara menderum dan perlu diketuk termasuk dalam bunyi yang rendah. Di sini kita diminta untuk berlatih seberapa tinggi bunyikan kata mama ataupun lala. Tugas teman-teman ada di halaman 146 dan 147 untuk diisi di dalam kolom
kolom berikut. Di sini sudah ada contoh sirine. Sirine itu berbunyi nguing 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 nguing. Dia termasuk suara yang panjang, keras dan tinggi. Teman-teman boleh isikan di sini suara apa saja dan kelompokkan benda-benda yang bersuara seperti ini. Kelompok bunyi suara rendah, suara pendek itu apa saja. Lanjut ya. Kita akan memasuki bermain pola irama. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung. Hitungan berdasarkan ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur. Ketukan digambarkan seperti detak jarum jam. Pola irama berjalan menurut birama. Apa arti birama? Birama yaitu tanda yang ditujukan pada jumlah ketukan. Contoh tanda birama adalah 4/4. Sedangkan kuat lemahnya bunyi dibatasi garis itu disebut garis birama. Lanjut, bermain pola irama. Tanda birama ada 2/4, 3/4, 4/4. Di sini yang dicontohkan adalah birama 4/4, yaitu memiliki arti setiap birama ada 4 ketukan. Ini contohnya ya nak ya. Lanjut, berlatih menyanyi. Menyanyi apa sih artinya? Menyanyi adalah mengeluarkan suara bernada. Jadi kalau teman-teman suka menyanyi, biasanya ada nadanya kan? Sebuah lagu pasti ada tinggi, ada rendahnya. Di sini ada belajar not angka dari sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini nada yang angka yang dikasih titik dinyanyikan dengan rendah, sedangkan yang yang titiknya di atas dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Tanda istirahat juga ditandai dengan angka 0. Ini terdapat dalam sebuah melodi, sedangkan angka yang tidak bertitik ini dibunyikan secara sedang. Terdapat tanda istirahat ditandai dengan angka 0 dalam melodi. Sedangkan melodi itu adalah rangkaian 3 nada atau lebih dalam musik yang terdengar berurutan. Lanjut ya nak ya. Nah, berlatih menyanyi. Di sini ada nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Teman bisa silakan dibaca. Dan tugas teman-teman ada di halaman 150. Diminta untuk mengerjakan nomor 1 sampai 10. Insya Allah mudah. Jawaban sudah ada di dalam bacaan. Melafalkan lagu dan menyanyikan lagu anak-anak. Melafalkan berarti mengucapkan kata dengan jelas dalam lagu dan dalam lagu tersebut terdapat syair. Dalam syair terdapat rangkaian kata di mana kata-kata itu harus diucapkan dengan jelas dalam bunyi vokal dan konsonan. Bunyi vokal itu apa saja sih? Bunyi vokal itu ada a, i, u, e, o, itu adalah vokal, sedangkan konsonan itu kata selain a, i, u, yaitu b, c, d, f, g, h. Kata-kata selain a, i, u, e, o ya nak ya. Huruf vokal itu hanya ini saja, a, i, u, e, o. Di sini ada lagu Sayang Semua ciptaan Bu Kasur dengan 2/4. Teman-teman bisa menyanyikan ini nantinya. Baik, lanjut ya nak ya. Selamat mengerjakan teman-teman, semoga dimudahkan. Semangat ya. Terima kasih anak-anak SD 3, terima kasih ayah bunda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.